Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 10 aturan dari kekuatan psikologis. Yuk, let's check it out. Nomor 1. Komitmen pribadi. Jika kamu ingin mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi situasi sosial, pertama-tama kamu harus memperbaiki hubungan kamu dengan diri sendiri. Karena setiap ons kekuatan psikologis yang kamu miliki berasal dari dirimu. Jika kamu tidak percaya bahwa kamu memiliki kekuatan, kamu tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Namun, jika kamu dapat memupuk perasaan diri yang kuat, kamu dapat memproyeksikan kekuatan yang didengarkan dan dihormati oleh orang lain. Seringkali kekuatan pribadi kamu dimulai dengan sebuah pilihan. Apakah kamu akan bertanggung jawab atas tindakan kamu, baik atau buruk, sukses atau gagal? Kecuali bersedia mendukung semua yang kamu lakukan dan katakan, kamu akan dihentikan, kamu akan disamakan dengan sebagian besar orang yang berbicara dan bertindak. Bukan untuk mewakili diri mereka masing-masing, akan tetapi untuk memenuhi ekspektasi, mendapatkan popularitas dan memenuhi norma sosial. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan kekuasaan, cobalah berkomitmen pada keputusanmu. Berdayakan individualitas dirimu. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu tidak takut mengambil resiko dan membuat kesalahan. Karena komitmen dan tanggung jawab menghasilkan semacam kekuatan yang akan selalu dihormati oleh orang lain. Nomor 2. Kekuatan orang lain. Dengan siapa kamu menghabiskan sebagian besar waktumu, pikirkan tentang teman, mitra, dan mentor terdekatmu. Semua orang ini mempengaruhi pikiran, tujuan, dan gaya hidupmu. Misalnya, teman terdekatmu mempertahankan banyak kebiasaan tidak sehat. Kamu kemungkinan besar akan mengembangkan rutinitas yang sama. Namun, hal yang sama berlaku untuk menginspirasi orang-orang berkinerja tinggi. Jika kamu menghabiskan waktu dengan seorang teman yang ambisius dan termotivasi semangat mencapai sesuatu, mereka akan berdampak positif dalam hidupmu. Kamu harus memilih orang yang tepat untuk mengelilingimu hari demi hari. Pengaruh mereka sangatlah penting untuk kepercayaan diri, motivasi, dan harga dirimu. Nyatanya, kamu secara tidak sadar mendapatkan kekuatan psikologis hanya dengan menghabiskan waktu bersamaan dengan orang-orang yang lebih ambisius. Jadi, perhatikan baik-baik lingkaran sosialmu. Bagaimana mereka memandang kehidupan dan karirnya? Bagaimana sikap mereka terhadap masa depan? Apakah mereka termotivasi dan bekerja keras? Jika jawabannya tidak, mungkin inilah saatnya untuk bertemu orang baru yang lebih kuat. Orang yang mengangkat kamu, alih-alih menjatuhkanmu. Karena lingkaran sosial yang kuat diperlukan tidak hanya untuk menemukan kesuksesan, tetapi membangun pengaruh dan kekuatan psikologis. Kamu membutuhkan orang yang kamu hormati dan menghormati dirimu. Orang yang menginginkan yang terbaik untuk kamu, sama seperti kamu menginginkan yang terbaik untuk mereka. Tentu saja, menjauhkan diri dari orang yang kurang memotivasi bisa jadi sulit. Tidak selalu mudah untuk meninggalkan persahabatan atau kemitraan yang telah terjalin lama. Namun, hubungan kamu akan mempengaruhi sisa hidupmu. Jika orang yang kamu temui tidak memiliki aspirasi yang sama, kamu berdua mungkin bergerak ke arah yang berbeda. Jadi, temukan orang-orang yang berkuasa. Bangun lingkaran rasa hormat dan pengaruh yang kuat. Setelah kamu menemukan lingkaran itu, berkolaborasilah, berjejaring, dan saling membesarkan. Karena kelompok yang kuat akan mencapai lebih daripada yang bisa dilakukan oleh satu orang yang kuat. Nomor 3. Percayalah pada diri sendiri. Tanpa rasa percaya diri, tidak ada yang akan mempercayai hal-hal yang kamu katakan atau menghormati hal-hal yang kamu lakukan. Karena kepemimpinan membutuhkan keyakinan dan kepercayaan diri. Meskipun kamu tidak memiliki semua jawaban, kamu harus mempercayai penilaian dan instingmu. Kamu harus percaya bahwa kamu melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Jika tidak, kekuatanmu akan hancur. Karena orang bisa tahu saat kamu tidak yakin dengan diri sendiri. Saat kamu diliputi rasa tidak aman, orang-orang mulai mencari kepemimpinan dari orang lain. Itulah mengapa aturan ketiga dari kekuatan psikologis adalah bagian ini. Proyeksikan kepercayaan diri kemanapun kamu pergi. Pastikan pada diri sendiri. Buatlah keputusan terbaik yang kamu bisa. Dan percayalah bahwa keputusan tersebut akan membawa kamu ke arah yang positif. Sekarang, saya tidak akan mengatakan bahwa kamu perlu memiliki semua jawaban. Dalam beberapa situasi, kamu mungkin berlari dalam kegelapan. Namun, meskipun kamu tidak yakin, buktikan kepada orang-orang di sekitarmu bahwa kamu percaya pada kemampuanmu dalam memecahkan masalah. Keyakinan itu akan menginspirasi orang lain untuk memihak dirimu meskipun kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Nomor 4. Kebugaran mental. Kekuatan psikologis bergantung pada sesuatu yang disebut dengan kebugaran mental. Kebugaran mental adalah kemampuan otakmu untuk mengelola dirinya sendiri. Misalnya, seseorang dengan kebugaran mental yang kuat dapat mengatasi emosi negatif. Dengan begitu, emosi tersebut tidak berdampak negatif pada kehidupan atau reputasi mereka. Lantas,
Bagaimana cara membangun kebugaran mentalmu? Membangun kebugaran mental sangat mirip dengan membangun kebugaran fisik. Dibutuhkan latihan dan upaya terus-menerus untuk menjaga hubungan positif dengan kebiasaan, emosi, dan kesejahteraan psikologismu. Tetapi, jika kamu ingin mendapatkan kekuatan psikologis, kamu harus menjaga ketertiban dan emosimu. Karena pola pikir kamu yang kuat adalah fondasi tempat kamu membangun kekuatan, pengaruh, dan kesuksesan sosial. Nomor 5. Berani berkata tidak. Apakah kamu orang yang menyenangkan? Apakah kamu takut untuk mengatakan tidak? Orang-orang yang senang berjuang untuk membela tujuan, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Saat seseorang meminta bantuan, mereka mengkompromikan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dalam beberapa kasus, ini bersifat amal dan baik hati. Tetapi, pemberi kesenangan memberi kepada orang lain bukan karena mereka senang dan rela, tetapi karena mereka takut mengatakan tidak. Jika ingin mendapatkan kekuatan psikologis, kamu harus membela diri sendiri. Jika kamu tidak dapat mempertahankan prioritas dirimu sendiri, orang akan menginjak dirimu. Tidak ada yang akan mendengarkan kamu karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyuarakan kebutuhanmu. Untungnya, menyenangkan orang lain adalah kebiasaan buruk yang dapat dihilangkan siapapun. Ini membutuhkan waktu dan upaya, tetapi kamu dapat menetapkan batasan yang lebih kuat dan lebih sehat serta mempertahankan prioritas dirimu. Kamu dapat memperoleh kekuatan psikologis dan belajar bagaimana mengatakan tidak. Tetapi pertama-tama, kamu membutuhkan keberanian untuk membela diri sendiri. Berhentilah mencemaskan berapa banyak orang yang akan menyukai dirimu, karena bagaimanapun kamu berusaha, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Kamu mungkin merasa tidak nyaman mengecewakan orang lain, tetapi itu adalah fakta kehidupan. Keputusan kamu akan selalu mempengaruhi seseorang secara negatif. Jadi, daripada mengkhawatirkan kebutuhan mereka, khawatirkanlah kebutuhanmu sendiri. Jadilah kuat, berani, dan sedikit egois. Karena berkata tidak membuatmu lebih dihormati daripada berkata ya. Nomor 6. Jujurlah pada diri sendiri. Apakah kamu percaya diri? Kebanyakan orang tidak. Kebanyakan orang meremehkan setiap keputusan yang mereka buat. Mereka tidak percaya atau tidak yakin pada diri mereka sendiri. Karena jauh di lubuk hati, mereka takut untuk jujur mengakuinya. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Kebanyakan orang lebih suka membohongi diri mereka sendiri daripada menghadapi kebenaran yang jujur. Tapi dari situlah kekuatan psikologis berasal. Kamu mendapatkan kepercayaan diri, ambisi, dan motivasi dengan menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Itu berarti mengajukan pertanyaan sulit kepada diri sendiri. Ini berarti mendorong dirimu melampaui zona nyaman emosionalmu dan mengidentifikasi kelemahanmu. Karena apapun kelemahannya, kamu dapat tumbuh dan berkembang. Kamu bisa menjadi individu yang lebih kuat. Namun pertama-tama, kamu perlu menantang emosimu dan mengidentifikasi kelemahan dirimu. Dengan kata lain, kamu harus jujur pada diri sendiri. Jika tidak, kepercayaan itu akan selalu rusak. Nomor 7. Temukan solusinya. Seberapa sering kamu mengeluh tentang hidupmu ketika ada yang tidak beres? Apakah kamu berkubang dalam kemalanganmu terus-menerus atau apakah kamu mencari solusi? Pemimpin yang paling berpengaruh mempertahankan pola pikir berbasis solusi. Dengan kata lain, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, mereka tidak membuang waktu memikirkan kesalahan dan melewatkan peluang. Mereka tidak mengeluh tentang semua hal kecil yang bisa mereka lakukan. Sebaliknya, mereka memperbaiki kesalahannya, belajar dari kegagalannya, dan membuat kemajuan menuju tujuannya. Orang yang berkuasa tidak tertarik untuk menulis ulang sejarah. Mereka fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pola pikir itu memberi mereka kekuatan psikologis karena tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Tetapi dengan pola pikir yang benar, kamu selalu bisa mempengaruhi masa depan diri sendiri. Nomor 8. Bahasa yang kuat. Cara kamu berbicara kepada orang lain menunjukkan seberapa kuat pengaruhmu terhadap dunia. Faktanya, bahasa yang kamu pilih secara dramatis mempengaruhi makna yang dikumpulkan orang dari kata-kata yang keluar darimu. Kalimat yang sama diucapkan dengan dua cara berbeda dapat menimbulkan reaksi yang berlawanan pada kelompok orang yang sama. Jadi, untuk membuat dirimu lebih kuat di lingkungan apapun, perhatikan bahasa yang kamu gunakan. Misalnya, suara aktif jauh lebih memerintah daripada suara pasif. Suara aktif menjadikan kamu subjek dari situasi apapun yang menyiratkan kekuatan dan otoritas. Kalimat pasif di sisi lain menjadikan kamu objek yang menyiratkan kurangnya kendali. Hal yang sama berlaku untuk bahasa positif dan negatif. Bahasa positif menciptakan pesan yang lebih bahagia dan lebih menginspirasi, sementara bahasa negatif menimbulkan emosi yang tidak memuaskan. Tentu saja, tidak selalu mudah untuk memilih setiap kata yang keluar dari mulutmu. Namun, jika kamu secara perlahan berpikir hati-hati dan membuatnya tetap sederhana, kamu dapat mengkomunikasikan kekuatan psikologis setiap kali kamu berbicara.
Nomor 9, lepaskan kendali. Banyak orang mendambakan kekuasaan dan kendali dengan memaksakan agenda mereka pada siapapun yang mereka bisa. Pikirkan tentang manajer yang terus-menerus mengawasi kamu atau rekan kerja yang menolak untuk berbagi atau berkolaborasi. Pendekatan egois ini mungkin terlihat seperti cara yang baik untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi setiap kali kamu mengatur orang lain secara mikro, kamu mengkomunikasikan ketidakkepercayaan. Dengan kata lain, dengan gagal mendelegasikan pekerjaanmu, kamu memberitahu orang-orang lain di sekitarmu bahwa mereka tidak cukup baik. Alih-alih mengajar atau menginspirasi orang lain, kamu menurunkan motivasi mereka dan mengecilkan kemandirian mereka. Jadi, mundurlah selangkah, delegasikan pekerjaanmu, dan percayakan kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Karena pemimpin yang baik tidak mengatasi setiap tantangan sendirian. Mereka mendapatkan kekuatan dan pengaruh dengan membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Nomor 10, ketahui nilai kepantasanmu. Apakah kamu tahu nilai kepantasan dirimu? Atau apakah kamu bergantung pada orang lain untuk menentukan nilai dirimu? Dalam masyarakat umum, terlalu banyak orang menentukan harga dirinya dengan mendengarkan pendapat dan kritik orang lain. Kamu membutuhkan orang untuk menyukai dirimu. Jika tidak, kamu tidak dapat menyukai diri sendiri. Tapi itu bukan cara berpikir orang yang kuat. Harga diri adalah proses intrinsik. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang kamu putuskan sendiri. Adalah tugasmu untuk memahami nilai dirimu. Karena dunia akan selalu berusaha menjatuhkan dirimu. Akan selalu ada kritik yang mencoba merendahkan harga dirimu. Jika kamu membiarkannya, orang-orang ini akan menjatuhkan harga dirimu. Jadi, jika kamu ingin mendapatkan kekuatan psikologis, abaikan orang yang mencoba menyakiti dirimu. Bangunlah kulit yang lebih tebal, kembangkan perasaan diri yang kuat, capai sasaran dan buat dirimu bangga. Karena mengambil posisi kekuasaan berarti mengekspos dirimu pada kritik sosial. Semakin banyak kritik yang dapat kamu terima, semakin baik posisi kamu di puncak tangga. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.